Ada satu kejadian yang tidak biasa di mana Pak Jokowi tiba-tiba bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta, dan pertemuan ini berlangsung sangat cepat sekali tanpa ada aba-aba, tanpa ada angin dan hujan sebelumnya gitu. Karena biasanya pertemuan dua tokoh seperti ini tuh kan sudah direncanakan, sudah ada berita sebelumnya biasanya gitu. Tapi ini enggak gitu. Pertemuannya berlangsung sangat cepat, singkat, dan kemudian aneh sekali karena setelah pertemuan itu tidak ada pernyataan apa-apa. Pak Jokowi yang biasanya dikit-dikit konfes, dikit-dikit menjawab wartawan gitu ya. Jangankan ketemu dengan Pak Sultan Hamengkubuwono gitu, ketemu dengan calon kepala daerah yang belum tentu jadi saja, Pak Jokowi itu ya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Tadi bicara soal apa saja, Pak? Biasanya begitu. Tapi ketika bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pak Jokowi tidak memberikan pernyataan apa-apa, baik sebelum pertemuan ataupun sesudahnya. Setelah Pak Jokowi keluar dari lokasi Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya mobilnya nggak berhenti tuh, cuma dibuka jendelanya terus jalan aja. Jadi wartawan nggak bisa bertanya apa-apa dan Pak Jokowi nampak diam saja atau bungkam. Begitu juga dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10, ketika ditanya sama wartawan, Sultan Hamengkubuwono ini ya tidak memberikan jawaban apa-apa, ya pokoknya pertemuan dan itu selesai sampai di sana gitu. Nggak bisa mendapatkan jawaban terkait apa yang dibahas dengan Pak Jokowi di dalamnya. Jadi ini karena pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup dan bahkan tidak didampingi oleh ajudan atau staf, jadinya yang tahu terkait bahasan dari pertemuan antara Sultan Hamengkubuwono dengan Pak Jokowi ya cuma keduanya gitu, dan malaikat lah. Jadi nggak ada satupun orang yang tahu terkait bahasan antara Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi kalau kita mau menduga-duga atau mengacu kepada pertemuan terakhir antara Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono pada Januari 2024 lalu, itu kan nampaknya pertemuan hari ini tuh ya kurang lebih sama gitu. Karena pada bulan Januari 2024 lalu atau Februari 2024, Pak Jokowi itu mendatangi Sultan Hamengkubuwono untuk kemudian meminta waktu untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Bukan minta waktu, meminta agar Sultan Hamengkubuwono ini menjadi jembatan kepada Megawati, antara Megawati dengan Pak Jokowi, agar keduanya bisa dipertemukan. Jadi itu karena Pak Jokowi sudah tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Megawati, tidak bisa bertemu secara langsung seperti sebelum-sebelumnya karena pengkhianatan dan perubahan undang-undang di MK yang semena-mena. Makanya kemudian Pak Jokowi butuh jembatan lewat Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan kepentingannya hanya itu ketika pertemuan tahun 2024 lalu. Nah, sekarang ketika Pak Jokowi kembali mendatangi Sultan Hamengkubuwono secara tiba-tiba, nampaknya tujuannya ya masih sama gitu. Karena sampai sekarang Pak Jokowi masih belum bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Kemungkinannya memang hanya soal itu saja, meminta Sultan Hamengkubuwono untuk menjadi jembatan agar bisa dipertemukan dengan Ibu Megawati. Nah, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba ingin bertemu dengan Ibu Megawati? Nah, ini sebenarnya juga kita bisa baca polanya ini dengan sangat-sangat mudah sekali. Polanya itu sederhana gitu, karena ketika ada isu, ketika ada rencana Ibu Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto, biasanya Pak Jokowi akan lebih dulu untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Biasanya dulu ketika Februari atau Januari 2024 setelah Pilpres itu kan memang banyak orang memprediksi bahwa Ibu Megawati akan segera bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai sesama ketua umum partai dan sebagai calon presiden terpilih waktu itu, bertemu dengan ketua partai PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, dan itu dimungkinkan dan diprediksi oleh semua orang termasuk pengamat-pengamat kita. Nah, sebelum pertemuan itu terjadi, Pak Jokowi ingin lebih dulu bertemu dengan Ibu Megawati. Itu yang terjadi di tahun 2024 lalu. Nah, hari ini juga muncul nih rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto. Itu muncul gara-gara satu pesan yang disampaikan oleh Pak Sidarto Danusubroto yang kemudian videonya viral di mana-mana karena diulangi atau ditirukan oleh Mbak Puan Maharani yang ada di sebelahnya dengan gerak bibir yang mudah diprediksi dengan sangat pasnya gitu, dimana Mbak Puan bilang
Bapak Presiden Prabowo ingin bertemu langsung dengan Mama gitu. Jadi karena ada isu atau rencana pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto, dan bahkan menurut Pak Sidarto akan mungkin dilaksanakan pada bulan Januari sekarang ini, itulah yang nampaknya membuat Pak Jokowi jadi tiba-tiba bergegas untuk kembali bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi setelah isu ini mencuat lagi, jadi ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega, Pak Jokowi ingin kembali bertemu dengan Ibu Mega atau Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dan teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi yang lebih seru dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan Jokowi temui Sultan ucapan selamat HUT PDIP ngarep ketemu untuk sama Bu Mega. Secara mendadak mantan Presiden Jokowi temui Sultan Hamengkubuwono minta bertemu dengan Megawati. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai konflik tersebut ya teman-teman. Sepertinya mau mengemis bantuan dalam upaya dimediasi bisa balik lagi ke PDIP. Jokowi tidak layak untuk dimaafkan dan diterima kembali sebagai kader PDIP. Sultan pernah menasihati jangan menyakiti Megawati. Itulah ciri-ciri pengkhianat. Kalau kepepet, pura-pura baik, tapi kalau di atas ada kesempatan ingin menghancurkan. Dia kan sudah bukan siapa-siapa, cuma tukang mebel yang merasa masih jadi presiden. Saya simpatisan PDIP ikut merasakan betapa sakitnya dikhianati oleh Mulyono. Dulu-dulu, sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono sudah pernah mengingatkan kepada Pak Jokowi, jangan pernah menyakiti Bu Megawati. Tidak diindahkan. Sekarang ya nikmati saja kelakuanmu. Kalau benar begitu niatnya, saya akan telepon Ibu Megawati, jangan diterima karena dia sudah menyakiti hati partai dan Ibu Megawati. The real Raja Jawa Sri Sultan pernah berkata sebelum Pilpres 2024, jangan pernah menyakiti Ibu Megawati. Bagaimanapun beliau adalah putri proklamator, silakan memaknai sendiri. Yang terhormat Ibu Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, kami walau sebagai partisan PDIP sampai saat ini masih sakit hati atas pengkhianatan keluarganya Jokowi terhadap partai yang saya kagumi. Untuk itu kami tidak rela kalau Ibu Ketua bertemu Jokowi. Kami merasakan sakit hati yang dalam. Hanya satu, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, supaya kedepannya tenang sejahtera bangsa Indonesia, yaitu singkirkan keluarga Jokowi. Mulyono sibuk kali, pensiun tuh santai Mulyono, ngelukis kek atau nyiptain lagu kek atau apapun itu. Sultan sangat bijak, punya etika, tidak mau mendukung Jokowi untuk embus gaduh negara lagi. Sultan juga sangat respect kepada Ibu Mega yang selalu dikuyu-kuyu dan salut dan normal kepada Sultan. Dan apa yang diucapkan ngerasa sendiri dalam tentang jangan menyakiti Ibu Megawati jadi kenyataan dengan ditetapkannya Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Sultan pasti menyalahkan Jokowi apa yang telah dilakukan terkait permasalahan dengan PDIP Ibu Megawati. Sultan sudah bilang kan dulu, jangan sakiti Ibu Mega, beliau orang baik dan putri pendiri bangsa ini. Berat juga ya rasanya mengatakan ini, namun mau bagaimana lagi, pada akhirnya buat Bu Mega bersama PDIP, teruslah berjuang dan pilih kader terbaik untuk memimpin di negara tercinta ini, baik di legislatif maupun eksekutif. Meskipun pada akhirnya Bu Mega bersama PDIP ditinggalkan kader yang berkhianat, akan tetapi manakala bangsa dan negara tetap menjadi tujuan perjuangan, niscaya rakyat akan selalu menyertai. Kader dan pemimpin yang kita naungi dan kita dukung bisa saja meninggalkan kita, akan tetapi dukungan yang sesungguhnya kita butuhkan adalah dukungan dari rakyat yang senantiasa harus kita perjuangkan hak dan kepentingannya. Yang saya kagumi adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah negarawan sejati. Setelah selesai jabatan, beliau tetap menjadi sebagai presiden. Walaupun Jokowi minta maaf secara menunduk-nunduk, jangan sampai terlena. Lebih baik PDIP bersatu untuk menjauhi Jokowi. Tujuan dia ingin anaknya dan keluarganya aman. PDIP bersatu sepakat semua kasus Jokowi dibeberkan. Masukkan Jokowi dan keluarganya ke rodeo untuk pelajaran Jokowi. PDIP sulit memaafkan dan para pengkhianat siapapun yang diutus menjadi mediasi untuk bertemu Ibu Megawati. Gak bakalan bisa bertemu dengan Ibu Megawati karena sudah tutup pintu maaf terhadap pengkhianat.
Seandainya Pak Jokowi nggak ikut cawe-cawe politik lagi, mungkin adem ayem tentram, terhormat jadi penasihat presiden, malah harum namanya. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.